Bismillahirrahmanirrahim. Mari para pemirsa sekalian dan para hadirin, mamang-mamang sekalian, kita lanjutkan pengajian takrib kita yang pada pagi hari ini akan menjelaskan tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu suatu pasal. Wariba dan bermula riba. Itu fid dhahabi ada pada emas, wal fiddati dan perak, wal mat'umati dan pada makanan. Jadi riba itu bukan hanya pada hutang pihutang, pinjam meminjam, tetapi riba itu juga terdapat pada emas, pada perak dan pada makanan. Wala yajuzu dan tidak boleh bai'uz zahabi menukar emas bidzahabi dengan emas lagi. Walal fiddati dan tidak boleh menukar perak kadzalik seperti demikian itu, yaitu ditukar dengan perak lagi, illa mutamasilan kecuali setara timbangannya, setara nakdan kontan. Jadi setara dan kontan. Tidak boleh menjual emas dengan emas kecuali setara, seimbang. Kalau yang satu 10 gram, yang satu lagi juga 10 gram. Dan nakdan harus kontan. Nah, kalau mutamasilan dan nakdan ini, kalau emasnya sama-sama setara dan kontan saat itu juga, maka boleh menukar emas dengan emas. Kalau tidak nakdan, tidak saat itu juga, tidak kontan, tidak menyerahkannya, tidak saat itu juga, misalnya mengambil dulu ke rumah, maka akad tukar menukarnya, akad jual belinya ini tidak sah sampai sama-sama keduanya menyerahkan. Jadi kalau misalnya emasnya yang satu ada di rumah, yang satu ada di tempat, yang maksudnya yang satu ada di tempat lain, yang satu lagi ada di situ, di tempat jual belinya, maka itu tidak sah. Jadi harus sama-sama saat itu juga. Harus ada barangnya. Harus ada fisiknya. Demikian juga itu apabila perak ya sama, harus setara dan kontan. Jadi emas dan perak ini merupakan barang ribawi. Bukan maksudnya emas dan peraknya haram, tetapi emas perak ini adalah merupakan alat tukar. Zaman dulu ini merupakan alat tukar jadi setiap saat ini emas dan perak itu berfluktuasi nilainya. Nilainya itu akan berfluktuasi. Jadi bisa jadi hari ini itu nilainya itu tinggi, bisa jadi besok nilainya rendah. Nah, jadi karena fluktuasi itu, fluktuasi nilai tukar ya, maka harus tunai, harus kontan.
Dan walaupun itu bukan dengan emas lagi, misalnya dengan perak, nanti di belakang ada. Karena nilai emas saat transaksi kalau tidak kontan, kalau ditempohkan nanti misalnya ke depan, jangankan 1 hari, 1 menit saja itu bisa berubah nilainya. Jadi untuk jual beli emas dan perak ini harus tunai, harus kontan. Wala bai'u, dan tidak boleh menjual barang ibta'ahu yang sudah dibeli oleh orang lain hatta yaqbidahu, sampai orang yang membeli tersebut menerimanya. Jadi barang yang sudah dibeli oleh orang lain tidak boleh dijual, tidak boleh dijual oleh yang si penjual tadi. Misalnya barangnya sudah dibeli oleh orang lain, tapi masih ada di toko itu, gitu ya. Kemudian datang pembeli, karena misalnya harganya lebih mahal, terus si pembeli juga cocok, pengen gitu, harganya bisa lebih mahal tuh pembeli yang kedua itu. Gitu. Jadi dijualah kepada si pembeli yang baru. Maka ini tidak boleh, tidak sah. Karena barang tersebut sudah dibeli oleh orang lain. Wala bai'ul lahmi, dan tidak boleh menukar daging bil hayawani, dengan hewan hidup. Tidak boleh menukar daging dengan hewan yang hidup. Ini bukan hanya menukar daging dengan hewan hidup, ya, menukar daging dengan daging juga itu tidak boleh. Menukar daging dengan daging atau menukar daging dengan hewan yang hidup. Baik itu sejenis, misalnya daging kambing dijual dengan kambing yang hidup, atau menukar daging kambing dengan dengan sapi, ya, sapi hidup misalnya. Itu tidak, jadi itu berbeda jenis. Dagingnya yang ini misalnya daging kambing, yang ini hewannya sapi. Itu juga tidak boleh. Jadi tidak boleh menukar daging dengan hewan ataupun menukar daging dengan daging walaupun berbeda, yang ini daging sapi, yang ini daging kambing misalnya, itu tidak boleh. Tidak sah jual belinya. Alhamdulillah di kita sekarang ya sudah ada alat tukar, yaitu uang. Dan zaman dahulu juga kalau menukar membeli daging dengan emas, dinar dan dirham itu kan boleh. Yang tidak boleh menukar yang sejenis, makanan yang sejenis itu tidak boleh. Wa yajuzu, dan boleh bai'udz zahabi, menukar emas bil fiddati, dengan perak. Jadi boleh menukar emas dengan perak mutafadilan, sambil melebihkan. Jadi karena emas dan perak itu berbeda jenis, itu tidak boleh setara. Jadi tidak boleh emas 5 gram, perak 5 gram. Itu tidak boleh. Tapi peraknya harus mutafadilan, harus lebih besar, ya, harus lebih berat daripada emas. Jadi ini mutafadilan, melebihkan, nakdan dan tunai. Jadi emas dan perak tetap harus tunai,
tidak boleh tempo. Karena nilainya tadi yang selalu berubah. Gitu. Kalau misalnya sekarang ini sudah zamannya online, jual beli perak dan emas, itu berarti nakdannya itu, kontannya itu pada saat jual beli karena terkendala jarak, maka harus kontannya itu harus di platform itu. Jadi harus di platform itu. Tapi emasnya tetap harus dikirim, harus ada dalam bentuk fisiknya, nakdan, kontan. Wa kadzalika, dan demikian juga seperti emas dan perak, al-mat'umatu, makanan la yajuzu, tidak boleh, bai'ul jinsi, menukar jenis minha dari makanan, menukar suatu jenis dari makanan, bimislihi, dengan yang sebangsanya. Jadi dengan jenisnya lagi. Menukar makanan dengan jenisnya lagi. Misalnya menukar nasi wuduk dengan nasi rames misalnya. Sama-sama nasi. Itu tidak boleh illa mutamasilan, kecuali setara. Kecuali harus setara makanan tersebut. Takarannya harus setara. Yang misalnya yang nasi putih misalnya satu sendok, yang ini juga satu sendoknya sama. Jadi harus setara. Nakdan dan tunai, harus tunai, tidak boleh. Jadi kalau misalnya saya tukar nasi udukmu dengan nasi putih, itu, tapi nasi uduknya, nasi putihnya ada di rumah saya. Nanti saya ambil, yang ini saya makan dulu nasi uduknya, itu nggak boleh. Jadi harus sama-sama saling serahkan dulu, baru transaksinya boleh. Karena ini harus nakdan, karena sama-sama satu jenis makanan. Wa yajuzu, dan boleh, bai'ul jinsi, menjual suatu jenis minha dari makanan, bi ghairihi, dengan yang seumpama, dengan yang selain jenisnya. Jadi kalau tadi yang sejenis, kalau yang ini berbeda jenis. Mutafadilan, sambil dilebihkan. Nah, yang satu dilebihkan dari yang lain. Misalnya yang satu nasi, yang satu comrok misalnya ya. Itu boleh dilebihkan, mau yang asal sama-sama keduanya ridho. Misalnya sebungkus nasi dijual dengan misalnya 5 potong comrok misalnya. Mau dua-duanya setuju, maka ini boleh. Mutafadilan, boleh saling melebihkan, baik itu timbangannya maupun takarannya. Boleh asal sama-sama ridho antara penjual dan pembeli. Nakdan, dan syaratnya di sini harus tunai. Kalau tukar menukar itu, tukar barter ya istilahnya, itu harus tunai.
Wala yajuzu, dan tidak boleh. Bai'ul gorori, jual beli yang tidak jelas. Jual beli yang mengandung keraguan dan ketidakjelasan. Itu tidak sah, jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Maksudnya ketidakjelasan ini misalnya menjual burung yang masih terbang. Punya burung satu kandang, dijual misalnya saya menjual satu burung saya yang itu misalnya. Itu tidak jelas karena burungnya belum ditangkap. Apakah nanti burungnya sudah ketangkap atau tidak, itu kan tidak jelas. Atau saya menjual kambing yang ada di kandang saya, itu satu ekor kambing saya jual kepadamu. Itu tidak jelas. Jadi harus ditunjuk dulu atau dipilih dulu. Nah, misalnya kalau yang menjualnya, silahkan itu yang ada di kandang satu aja gitu, satu. Silahkan pilih. Nah, harus dipilih dulu. Harus jelas dulu kalau mengambil satu dari banyak. Jadi mana yang mau dijualnya. Atau si penjual mengambil dulu satu. Nah, dihadirkan, sudah jelas barangnya, atau sudah disepakati barangnya, baru transaksi jual beli boleh dilakukan. Ini mengenai jual beli. Mengenai jual beli, ini harus betul-betul kita perhatikan, terutama dalam jual beli emas. Di sini juga berlaku jual beli atau tukar menukar uang ya. Di sini kan pada emas, perak ini adalah alat tukar. Zaman dulu belum ada uang, ya zaman dulu belum ada uang, jadi masih menggunakan emas dan perak. Uang baru ada sekarang. Jadi karena fungsinya sebagai alat tukar dan uang sekarang pun itu sebagai alat tukar, maka apabila uang dengan uang, misalnya rupiah dengan dolar, ya, rupiah dengan dolar akan ditukarkan, maka itu harus setara. Harus setara. Kalau sekarang sudah ada kurs ya. Sudah jelas di bank kursnya, rupiah berapa, dolar berapa. Tapi kalau sebelumnya itu sulit membedakannya. Nah, salah satu caranya yaitu setara itu, yaitu kalau misalnya kita membeli yang sudah jelas takarannya, misalnya di Amerika ada bala-bala, misalnya di kita ada bala-bala, nah, di kita 1000, di Amerika berapa misalnya, itu jadi alat tukar, jadi bisa ditukar. Kalau sekarang standar ya kalau sekarang itu sudah ada kurs kesepakatan antara bank di suatu negara dengan di negara yang satu lagi, itu sudah ada kursnya. Walaupun sekarang misalnya untuk membeli misalnya real dengan rupiah, kita membeli air mineral kemasan ya, yang biasanya ukuran 600 mili, itu di Indonesia biasanya antara 2.000 sampai 3.000. Ya, murah. Tapi kalau di Saudi Arabia itu satu real itu sekitar 4.000, jadi lebih mahal. Walaupun seperti itu boleh karena sudah ada kursnya, sudah ada nilai tukarnya. Yang tidak boleh itu apabila jual belinya ditangguhkan.
ditangguhkan dan tidak boleh melebihi dari kursnya itu. Jadi harus sesuai dengan kurs atau kesetaraan antara nilai mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya mengenai barang ribawi, ya, mengenai riba selain pada pinjam meminjam atau hutang pihutang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Aib atas paparannya. Jadi ada riba. Jadi yang terkenal tuh ribanya tuh sebenarnya ini ya. Yang sangat terkenal biasanya itu riba karena meminjam. Ya. Meminjam atau hutang piutang. Minjam 100 dibalikin mintanya 100 berapa? 110 misalnya gitu. Ya, itu masih menjadi perdebatan ya. Benar tidak seperti itu. Karena sesungguhnya yang dasar daripada riba itu tadi ya, itu adalah harus cash. Jadi nilainya tidak sama, itu dinamakan riba atau ketidakadilan ya. Sekarang itu kalau Mang Ayub tadi kan mengkiaskan emas itu dan perak menjadi alat tukar gitu ya. Alat tukar. Nah, sehingga misalnya dolar ditukar dengan rupiah itu boleh. Nah, sekarang berkembang pasar falas namanya sekarang ya. Pasar falas. Jadi uang itu menjadi komoditas. Uang itu menjadi komoditas. Jadi misalnya yang punya ketika suatu, nah ini yang paling contoh yang bagus ini. Sekarang pemilu Trumpnya kalah ya dalam posisi ini apa namanya ekonomi posisi tidak stabil gitu. Oleh karena itu uang-uang di selain US ya itu menguat tajam minggu ini, termasuk Indonesia. Harga jualnya dolar itu jatuh ya, gitu. Karena ketidakpercayaan memegang uang itu. Ya, kalau ekonominya jelek kan orang nggak percaya. Akhirnya bergeser namanya uang itu adalah menjadi identitas ya, tingkat kepercayaan. Nah, uang itu menjadi kepercayaan. Jadi apa itu uang? Ya kepercayaan itu. Ya. Ngapain kita memegang sebuah alat tukar yang tidak dipercaya, tidak laku gitu ya. Akhirnya uang berkembang kembali, definisi uang itu menjadi kepercayaan sebuah negara. Ya, kalau kita yang mungkin Mang Rizal pernah ke China ya. Nah, di China uang kita nggak laku, nggak mau, harus ke bank, ya, gitu ya. Pas datang ke bank, ditanya ini uang apa ini? Uang Indonesia. Dicari-cari dia karena nggak kenal. Kalau itulah gitu ya ekonominya, misalnya kalau misalnya ada perang gitu kayak di Somalia atau di mana di Afrika tuh sangat tidak percaya, maka uangnya tidak dipegang. Nah, nggak tahu nanti untuk atau uangnya tuh tidak berarti. Nah, itu sudah berkembang cukup pesat ya antara perdagangan uang namanya falas. Itu menjadi momok sendiri ya, menjadi
Makanya kalau di Indonesia itu suka ada istilah kalau belajar baca berita gitu. Itu ada, ini biar gampang aja dipahami. Pasar keuangan. Waduh, kenapa Indonesia kok tumbuh 5%? Oh, itu karena finansial aja. Karena orang pada investasi, masukkan uangnya tuh masuk, orang pada megangin uang dolar, beli dolar. Makanya kelihatan finance market itu jadi sangat sudah berkembang pesat. Namun demikian, kita harus menyadari, terutama orang-orang manusia ya, bukan hanya Muslim, manusia itu tidak bisa tinggal di suatu tempat ya, sudah stay ya, bukan nomaden lagi. Itu timbul masalah dalam sejarahnya itu. Kalau tinggal di suatu tempat maka harus bercocok tanam. Ini Mang Ayib juga bisa jelaskan bahwa sumber rezeki, sumber makanan dari bumi dan langit. Jadi di bumi kita ini atau langit kita ini tidak semua menyediakan kebutuhan kita, makanya ada tukar menukar. Gitu. Tukar menukar. Nah, tukar menukar itu dibatasi oleh negara, dikuasai oleh negara ini, negara ini, negara ini. Gitu. Sehingga uang itu sekarang menjadi kayak begitu. Nah, sekarang ada perkembangan nilai tukar lagi namanya Bitcoin. Nah, Bitcoin ya, itu tidak mengenal batas. Tidak mengenal batas negara. Ya, tidak benar. Ini coba akan berkembang ya. Jadi kita online gitu ya. Ya kayak semacam nilai tukar yang tukar tetapi tidak ada batas-batas negara. Jadi sebutannya Bitcoin. Nah, itu diprediksikan ke depan menjadi nilai tukar barang yang akan berkembang, katanya buku-buku gitu mengatakan gitu. Nah, apakah orang yang bisnis falas itu boleh atau tidak? Nah, boleh didiskusikan ya, didiskusikan. Misalnya kan sekarang ini saya menyarankan, nah sekarang beli dolar nih, kenapa Trumpnya lagi jatuh itu harganya murah dolarnya. Nah, presidennya lagi ganti, dolarnya murah, nanti naiknya, nanti kalau sudah harga tinggi kita jual. Itu mengambil keuntungan dari selisih tingkat kepercayaan orang. Akhirnya dengan demikian maka yang diperdagangkan adalah kepercayaan gitu. Silahkan. Kalau misalnya jual beli falas ya, jual beli mata uang, itu tujuannya apa? Mata uang itu bukan objek perdagangan ya. Mata uang itu bukan objek perdagangan. Jadi walaupun sekarang ada pasar falas, itu hanya untuk menukar, karena misalnya uang kita rupiah dijual di Amerika itu digunakan di Amerika tidak bermanfaat, tidak berguna, maka harus ditukar dulu. Jadi menurut fatwa MUI, kalau jual beli falas itu untuk mengambil keuntungan, maka itu hukumnya haram. Dan ini dilakukan oleh orang-orang non-muslim ya, sehingga bisa meruntuhkan nilai tukar suatu negara. Karena kalau zaman dulu itu mata uangnya itu disetarakannya itu masih dengan suatu barang misalnya yang tadi saya sampaikan ya. Setaranya itu seperti barang ini di Amerika biasanya berapa, barang ini yang ada di Indonesia nilainya berapa. Nah, itu disetarakan dengan itu. Jadi sama-sama. Tapi sekarang semuanya sudah mengacu ke kurs ya, kurs yang secara real time sudah bisa dilihat nilai rupiah berapa kalau ditukar dengan dolar atau dengan real.
Nah, tetapi sekarang ini karena yang berkecimpung bukan hanya orang Muslim, tetapi juga orang non-Muslim, yang dimana mereka memanfaatkan nilai perubahan nilai tukar itu untuk mengambil keuntungan, gitu. Padahal alat tukar bukan merupakan objek jual beli. Nah, di sini seperti yang disampaikan dalam fatwa MUI, jadi untuk umat Islam itu tidak boleh menjadikan falas ya untuk mengambil keuntungan, kecuali untuk apa istilahnya untuk menukar saja, untuk menukar atau untuk menyimpan agar tidak terkena agar tidak terkena penurunan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menyimpan misalnya uang yang paling tidak stabil, misalnya uang rupiah, dolar misalnya lebih stabil. Saya mau menyimpan uangnya dalam bentuk dolar misalnya. Nah itu tapi bukan tujuan untuk jual beli. Maksudnya bukan tujuan untuk mengambil keuntungan. Sama kalau misalnya kita membeli emas juga, emas itu merupakan salah satu barang ribawi. Jadi ketika kita membeli emas, biasanya emas batangan ya, kalau emas perhiasan biasanya sesuai surat, itu beli segitu, jual segitu kalau pakai surat. Tapi kalau emas batangan itu mengikuti fluktuasi harga emas. Nah, kita membeli emas dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Nah, itu tidak boleh. Karena emas bukan objek jual beli gitu. Karena waktu itu zaman Rasulullah, emas itu adalah sebagai salah satu alat tukar. Jadi tidak boleh mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai emas. Kalau niatnya kita membeli emas untuk mengambil keuntungannya, itu tidak boleh. Itu merupakan riba. Tapi kalau kita membeli emas dengan tujuan untuk menyelamatkan aset kita agar tidak terkena inflasi misalnya, jadi tidak melihat fluktuasi harga emasnya, maka itu boleh. Gitu. Ini ya kalau namanya ilmu fikih itu kan banyak paham, gitu, banyak paham. Nah ini yang saya pegang saat ini. Jadi untuk falas itu, untuk nilai falas tukar menukar uang dengan dalam rangka mengambil keuntungan, misalnya banyak sekarang platform-platform yang bisa kita memperjualbelikan misalnya dolar dengan euro misalnya, dolar dengan euro. Nah itu kan fluktuatif tuh, setiap hari itu fluktuasinya itu sangat sangat aktif gitulah. Jadi sangat cocok kalau digunakan oleh orang-orang yang biasa menjadikannya sebagai alat usaha atau misalnya untuk mengambil keuntungan lah dari perubahan nilai dolar dan euro. Gitu. Tapi kalau yang selainnya itu tidak ada keharamannya, tidak difatwakan dalam fatwa MUI. Untuk yang lainnya misalnya jual beli saham gitu, yang secara online. Kalau saham memang objeknya itu adalah untuk kita mengambil keuntungan di situ. Tapi kalau mata uang itu tidak boleh.
Karena seperti sekarang dengan harapan dengan perkiraan misalnya mata uang dolar tuh nanti pas pemilu ini akan turun misalnya gitu. Maka sekarang saya jual dulu itu dolarnya, saya jual dulu dolar gitu. Dengan harapan nanti ketika mata uang itu turun saya beli lagi gitu. Karena prediksinya akan turun saya jual, ketika benar-benar turun mata uang itu saya beli lagi agar nanti setelah pemilu beres aman, diperkirakan seperti itu nilainya naik lagi misalnya. Nah ini berarti dia menukar uang dengan tujuan untuk mengambil keuntungan. Ini dalam Islam tidak boleh. Itu pendapat yang saya pegang, mungkin ada pendapat lain yang bisa kita sharingkan dari Mang Kiai Hasan. Terutama ini jawaban dari Mang Doni ya, silahkan Mang Kiai Hasan. Silakan Mang. Jangan malu-malu. Kayak saya ini loh, video ini dimunculin. Saya aja main gini di gudang loh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya. Terima kasih Mang Yayib. Terima kasih Mang Yatno.